Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syekhur Yasin dengan tema Benarkah sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar? Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syekhur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sholat bisa mencegah seseorang dari melakukan kejahatan. Saya sering memberikan jawaban kenapa demikian, jawaban yang sifatnya jawaban apologize, jawaban mujamalah, jawaban basa-basi. Terpaksa saya menjawab basa-basi bahwa kalau ada orang itu sholatnya rajin tapi kecangkingannya rajin, ada enggak? Ada nggak yang sholatnya rajin, usahanya ngerenten, ada nggak? Ada. Sholatnya rajin tapi bakal bikin galak ngempet, ada nggak? Ada. Ada nggak yang sholatnya rajin, bertengkarnya juga rajin? Jadi bisa mencegah nggak? Ternyata, nah di sini saya mengatakan jangan pernah sekalipun melihat sholat tidak efektif lagi secara faktual di lapangan, jangan pernah mengambil kesimpulan percuma sholatnya. Ini murtad. Kamu maleslah, tidak sholat ya tidak sholat, hanya kebagian dosa. Tapi kalau kamu mengatakan sholat itu percuma, ini bisa menjadi murtad. Ingin saya jelaskan bahwa Allah tidak menjanjikan hari ini sholat, hari ini benar. Jadi di mana salahnya? Salahnya ada salah terjemahan. Sholat itu dapat mencegah kejahatan. Salah terjemah. Karena di dalam Al-Qur'annya tidak mengatakan begitu, tapi menggunakan fi'il mudhari. Inna sholata, kakek lamuk teman itu ngobat lamuk kan, duh ya. Kalesan sih orang ngerti-ngerti, duh ya. Ngobat lamuk bakar be kabruk mana ya. Bok kenang DBD tak tempokna sih. Guyon. Jadi terjemahnya seharusnya begini ya. Sesungguhnya sholat itu akan dapat mencegah kejahatan. Kalau nahat fi'il madhi telah mencegah, kalau tanha itu akan mencegah. Jadi itu namanya future tense. Kalimat mustakbal artinya akan. Apa itu? Apa itu? Ini sini, di tangan sini. Oh, dah. Ya. Jadi artinya akan. Jadi tidak mesti hari ini sholat, hari ini benar. Kalau akan tuh bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun, bisa 10 tahun lagi. Sampai sekarang saya masih meyakini sholat akan dapat mencegah. Bukti pertama, ini pengamatan saya langsung di lapangan. Nanti menjelang Lebaran, biasanya pertengahan puasa itu saudara-saudara saya pada mudik ke Indramayu. Rambutnya masih abang, Bu. Roknya cingkrang, kelambine beli nganggo si rasi ngomong. Setahun sekali. Dan sholatnya bukan sholat fardu, sholat sunnah. Mukenanya juga masih baru, masih diplastikin. Sejadahnya juga baru, hanya dipakai sekali sejadah dan mukena itu. Selesai sholat sejadah hilang, mukena hilang. Jadi berapa kali sholatnya setahun? Masih ada harapan. Kalau orang jidatnya masih nyungsep, masih ada harapan untuk mendapat hidayah dari Allah. Makanya sering banyak ibu-ibu datang ke rumah, masalahnya anak-anaknya yang nggak mau berangkat sekolah, ada yang tukang nyolongin duit, ada yang orang tua ngelawan, yang mabok-mabok, macam-macam lah gitu. Biasanya saya tanyakan dulu, Bu, anaknya masih sholat enggak? Jawabnya
Kadang-kadang kalau hari Jumat ngulati kupluk. Apa kupluk tuh? Topong, mencari topi untuk sholat Jumat. Alhamdulillah, saya ada harapan mendoakan anakmu bisa dapat hidayah dari Allah. Saya kasih air doa, kemudian ibunya saya suruh baca Fatihah 99 kali setiap habis sholat maghrib. Sebulan 2 bulan datang lagi, alhamdulillah Pak Kiai sudah berangkat sekolah lagi. Tetapi ketika ditanya, Mas masih sholat enggak? Sudah tidak sholat. Saya pun tidak ada harapan untuk mendapatkan hidayah. Ya kenapa? Karena orang masih sholat itu hatinya masih ada kontak dengan Tuhan, masih nempel. Sekalipun tidak jelas suaranya, tapi lumayan masih anak kerasa-keresek kayak gini. Bakas yang beli sembahyang tulalit. Itu. Yuk mari kita rasakan sendiri. Anda yang masih sholat, pernah gak suatu hari hampir tergoda oleh cewek di tengah jalan? Yang awe-awe gini, pernah? Saya kalau mobilnya jelek biasanya nggak ada yang. Kalau mobilnya bagus, ria benok melu kang silan garap menti yang mendibae aja. Ay konon. Nah, ini kita sering kali baik saya cerita berulang-ulang, nggak ada masalah. Saya akan ngaji di BI, khotbah Jum'ah di BI. Rencananya itu pagi harus sudah di sana jam 10, tapi saya pikir kalau saya nginep di Jakarta kan bayar hotel. Jadi udahlah, uang hotelnya lumayan dikantongin aja, saya berangkatnya malam kan gitu. Jam 12 berangkat sampai Jakarta pagi, kan lumayan dapat uang hotel kan. Nah, tetapi dasar sialnya itu sampai di Legok. Tahu Legok? Tempatnya warung remang-remang tuh di Bongas tuh. Banyak kempes. Sedang ganti ban, keluarlah itu perempuan muda itu. Pupunya mulus, Bu. 17 aja lah kira-kira. Masih bocah pisan. Sedang apa Mas? Nyapa tuh sambil nyenggolin buah dadanya, nyel aja. Saya bilang sedang ganti ban, kalau mau ganti oli ya boleh dimasuk. Bayangkan saya masih muda, ya kan? Masih 40-an lah, 45 mungkin. 46 lah, masih muda. Dalam pupune mulus pisan. Mambune wangi, udude Malboro. Cilingok anak wong kenal tak beli kan ke. Masih ada teguran itu. Hati-hati ada. Saya catat, saya rekam di hati saya sendiri. Kamu itu jadi tokoh masyarakat, panutan umat. Jangan menyakiti hati umat. Ya. Setannya ngomong, ini kan malam gak ada orang tahu. Iya. Malaikatnya ngomong lagi, Allah tidak buta. Ya sekali-kali lah, kapan gampang, sampai kan kiai gampang tobat ya orang. Itu terjadi dialog dalam diri saya sendiri. Sampai akhirnya peringatan kerah, hati-hati sekarang lagi berkembang penyakit AIDS. Kepatil modar sih rakyat. Apa sih setannya lagi? Ya kan pakai kondom bisa. Kondom zaman sekarang banyak yang bocor bung. Jadi setannya jadi double baik sih. Cari mana katanya? Apa enaknya di double? Bayangkan. Nah, ketika itulah maksudnya bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Setiap kita akan melakukan kejahatan, ada yang mencegah di dalam diri kita sendiri. Apakah lututnya ngopiok? Paham enggak? Apakah jantungnya deg-degan?
apa jitoke meriang. Paham? Itu terjadi semacam itu. Nah, oleh karena itu apabila pertarungan kita diperkirakan akan kalah dalam pertarungannya, tolong ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau kita menduga jangan-jangan kita bisa kalah nih karena sudah nggak tahan ngebetnya bukan main, jangan segan, jangan malu, segeralah panggillah Tuhanmu, ya Allah tolonglah aku. Paham? Ya. Jadi selagi masih setahun sekalipun masih efektif. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Bayangkan setahun sekali sholat, ada jalan tobatnya kali gane. Apakah ada yang mengawin orang Korea? Alhamdulillah berhenti. Ada yang kawin dengan orang Mesir, ada. Ada yang pulang karena kena penyakit, ya ada. Yang pulang tidak laku juga ada. Wis tua jengak cenguk kasih mampir sekarang lantai nih balik baik, begitu pulang pakai jilbab lagi, jamiahan lagi, dan bertobat kepada Allah, dan Allah juga mengampuni segala dosamu. Ya. Jangan percaya sama ustadz yang galak-galak. Saya akan mengatakan berapapun besar dosamu, Allah siap mengampuninya. Jangan berkecil hati. Wala taqnutu mir rahmatillah. Jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Apa maning lebih sepisan pindo sekali dua kali cangkingan. Katakan kau melacur 40 tahun, datang kembali kepada Allah, Allah siap ampuni semuanya itu. Ya. Jadi maksud saya bahwa jangan putus asa, sebab banyak orang yang nanggung gayane. Ya. Kenapa? Ditakut-takuti. Akhirnya apa? Berkesimpulan sorga tidak bisa masuk. Ya sudah, sekarang ku bangun sorga saja di dunia, mencari segala kenikmatan dan kelezatan jasad itu. Ya. Jadi nanti ini saya bicara sedikit lagi. Ada pernah seorang perempuan datang menghadap seorang kiai. Intinya minta dibimbing Pak Kiai, saya ingin bertobat kepada Allah, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya bertobat itu. Saya ingin kembali normal lagi seperti orang biasa. Kata kiainya, kamunya apa dosanya? Kulane kun lembuk Pak Kiai. Konon pirang tahun, ya ada 4 tahun mah gitu. Oh, jadi sebabnya bertobat apa? Ya saya pikir udah cukup lah, karena saya sudah punya rumah, alhamdulillah, sudah punya mobil, punya sawah 4 hektar. Mungkin ini kerjanya di Alexis barangkali. Oh gitu. Kalau betul kamu bertobat, hasil uang haram itu kau buang semua, baru diterima tobatmu itu. Apa artinya bertobat kalau makannya hasil uang seperti itu? Kata kiainya. Longo lah, melarat maning makan. Priben Pak Kiai nggak jadi tobatnya. Ini salah apa? Salah peruntukan ya. Salah peruntukan. Ya Allah ya Rabbi punten Pak Kiai Abdurrahman, bahkan gagian yo sembahyang tobat yo, gagian ge ayo jamaah enggak apa-apa wis. Ya sekalipun sunnah berjamaah enggak apa, salat tobat arane. Kan gitu. Ayo mandi dulu. Selesai salat, selesai. Semua dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Nanti orang bertobat mah akan terjadi peningkatan kualitas hidup sendiri. Percayalah. Jangan ikut ngatur. Kamu hanya ikut ngatur bagaimana cara bertobat, silakan. Itu saja. Nah inilah sehingga sholat sendiri menjadi andalan, boro-boro. Ini banyak orang akhirnya makanya menjadi ragu-ragu benar apa tidak sholat bisa mencegah kejahatan. Itu salah pahamnya di situ persoalannya. Ya, percayalah. Jadi makanya sekali lagi ini dalam beragama ini memang sholat mendapat penekanan khusus. Nabi pernah bilang begini, alimu auladakum bis salati li sab'in wadribuhum
li ashrin wa farriqu bainahumul madaja. Pertama-tama pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita ketika mencapai umur 7 tahun adalah as-salatu. Alimu auladakum bis salati, ajarilah anakmu bis salati, melakukan salat. Awas. Kalau Nabi ngomongnya alimu auladakum salata, ajarilah anakmu jampi-jampi salat. Karena ngomongnya alimu auladakum bis salati, adalah anakmu melakukan dengan melakukannya bisolati. Jadi bukan jampinya, jampi belakangan. Yang penting yuk kita ajak anak kita ke masjid, selesai. Jampinya nggak ada urusan, yang penting asal nyungsep, selesai. Nah, konsletnya lagi imam masjidnya salah paham. Anak-anak aja itu disabeti sama sorban suruh pulang. Ini masjid bukan tempat bermain, koplok pok. Ya Allah ya Rabbi, Pak Imam, tolong sampaikan imam masjidnya, jangan pernah mengusir anak-anak kecil. Biarkan mereka bermain, mereka anak-anak. Yang penting membiasakan diri untuk melakukan sholat, dekat dengan masjid, sering menginjak masjid. Ini penting sekali. Karena bagaimanapun pendidikan agama ini adalah bukan pendidikan kognitif, tetapi harus menyentuh psikomotorik. Sehingga apa yang terjadi sekalian, banyak orang yang alim alamah, hafal Quran, ya, sarjana, tamatan Libya, Tunisia, Syria. Banyak teman-teman saya yang sudah sarjana ahli syariat tapi nggak sembahyang. Ya, di sini gejala itu sudah banyak, terus terang, sudah banyak terus terang. Ya, kenapa? Ya itulah karena pendidikannya kognitif, hanya paham mengerti, tidak pernah menyentuh psikomotoriknya, tidak bergerak dan tidak melakukannya. Nah, itulah kenapa demikian. Ya karena dia dari Rusia, dari Yugoslavia, dari Bulgaria, negara-negara komunis dulu yang agama tidak diberikan kebebasan, boleh beragama kalau sudah umur 25 tahun, sehingga 25 tahun baru belajar sholat. Langsung kuliah, sarjana, ahli usuluddin, ahli syariat, ahli tafsir, tapi sholatnya enggak. Nah, sering kali saya pernah tinggal sekamar dengan teman, nggak usah disebut namanya, sholat adzan maghrib, dia ngerokok aja kepul ngerokok gitu. Saya bilang, sholat enggak? Males, sarjana usuluddin. Males. Ya udah, kalau Anda malas, kita nggak usah tinggal bersama di sini. Selamat tinggal, Anda pergi. Rupanya takut. Ya. Ambil air wudhu, masuk kamar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fase yang pinter kok. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Begitu saya buka pintunya, sedang di dalam selimut. Allah ya Rabbi. Ya itu, karena dia belajar sholatnya sudah gede. Sementara di kertas maya bitarmi tukang burung oyos. Iya, di malam hari lenggut ngantuk. Saya bilang mau tidurlah. Nggak enak pakai. Kenapa sih? Saya belum sembahyang isya. Coba. Karena sejak kecil dia dilatih oleh orang tuanya untuk melakukan sholat.